Baik, dokter dan teman-teman semuanya, sebenarnya perkenalkan nama saya Muhammad Jaza Kamali dari tutor C14 dengan NPM 153. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai drug reconstitution. Baik, jadi di sini ada sebuah kasus untuk data klinisnya sendiri, yaitu Elsa, 26 tahun, gestasinya 2, partisnya 1, dan abortusnya 0. Kemudian dirujuk ke PKM dengan diagnosis UTI complicated dengan G2, P1, dan abortus 1. Nah, kemudian untuk keluhannya seperti nyeri PAK, lemas, dan juga bercak pendarahan, dan demam, sejak 2 hari yang lalu selama 2 minggu terakhir, dan pasien mengeluh gatal pada organ kemaluannya. Untuk riwayat kehamilan, itu 33-34 minggu, dan kontrol teratur. Pemeriksaan fisiknya berat badannya 50 kilo, tanda vitanya tensinya itu 120/80, dan pemeriksaan lain dalam batas normal. USG-nya itu detak jantungnya jadi normal, kemudian pemeriksaan laboratorium, urinnya leukositnya positif dan E. coli positif. Kemudian diagnosis akhir itu UTI complicated. Di sini terdapat instruksi yaitu untuk meresepkan IV FT, ringelactat 20 GTT per menit, dan juga ceftazidime 1 gram per IV tiap 12 jam. Nah, kemudian instruksinya kita disuruh untuk meresepkan obat tersebut. Nah, di sini terdapat resep obatnya sendiri. Yang pertama, kita menuliskan nama kita, itu Dr. Muhammad Yusuf Kamali, ya, sebagai dokternya saya sendiri. Kemudian NIP-nya dituliskan, NIP kita. Kemudian alamat prakteknya, itu Jalan Sederhana 3, nomor 1A, Bandung. Dan juga kita mencantumkan nomor HP kita untuk menghubungi apabila terdapat sesuatu. Kemudian di sini ada tanggal dan juga alamat Bandung, 27 Maret 2022. Kemudian di sini untuk resepnya yang pertama, Ringelactat Solution, nomor 1, di sini Immunomedicine, kemudian ditutup dengan tanda tangan. Kemudian resep yang kedua yaitu dapat avokat 20 gram nomor 1. Kemudian selanjutnya ada Infuset juga di sini nomor 1. Nah, untuk avokat sendiri nanti untuk memasang di Infusetnya itu sendiri. Kemudian split 5 cc itu nomornya 2, dikarenakan yang pertama itu untuk resep dari memasukkan aquabides ke dalam ceftazidime vial, dan juga yang satunya lagi untuk memasukkan ke dalam Infuset melalui three-way. Kemudian di sini tutup juga dengan tanda tangan. Kemudian resep yang ketiga itu ceftazidime vial dengan nomor 1 dengan 2 DD 1 gram IV. Dan di sini juga ditutup dengan tanda tangan, dan jangan lupa kita beri garis coretan yaitu untuk menghindari adanya penambahan resep. Kemudian di sini juga menuliskan nama pasiennya yaitu Elsa, usia 26 tahun, dan juga alamat dari pasien Jalan Raya Jatinangor nomor 121. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten dokter dan teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Jazi Kamali dari tutor C14 dengan NPM 153. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai drug resuscitation. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Yang pertama yaitu terdapat kefenmadol, yang mana obatnya itu ini. Dan obatnya biasanya dalam bentuk bubuk. Kemudian yang kedua ada aqua pro injection. Nah, untuk melarutkan. Selanjutnya ada 2 sering dengan ukuran nih, 2 sering dengan kapasitas itu 6 ml. 6 ml. Kemudian ada juga ampul dan juga alcohol swab dan juga terdapat hand gloves. Baik, langkah yang pertama yaitu kita harus mencuci tangan kita, kemudian mensterilkan, dan juga kita harus mengeringkan tangan kita. Nah, setelah tangan kita kering, pastikan tangan kita selalu menghadap ke atas seperti ini. Kemudian kita pakai gloves terlebih dahulu. Nah, cara memakai gloves-nya juga sama, gloves to gloves, skin to skin gitu ya. Kurang lebih demikian. Langsung saja. Nah, setelah kita memakai gloves kita, langkah yang pertama kita lakukan adalah kita harus membaca dari instruksi yang ada pada obat kefenmadol. Nah, pada kasus kita saat ini, yaitu kita akan menginjeksikan kurang lebih 3,8 dari kefenmadolnya. 3,8 air ke kefenmadol, yang mana nanti menjadi 4 ml gitu ya, total kapasitas yang diinginkan. Nah, baik. Nah, setelah kita sudah memasang hand gloves, langkah yang pertama yaitu kita mengambil air terlebih dahulu per injection dengan cara kita membuka alcohol swab. Setelah alcohol swab kita buka. Kemudian selanjutnya kita swab di bagian atasnya. Ceritanya di sini ada besi, yang mana besinya sudah dibuka terlebih dahulu. Kita swab menggunakan alcohol swab. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita
menakar, membuka tangan, kemudian kita takar kurang lebih 3,8 begitu. Nah, setelah ini tertakar 3,8 di sini, selanjutnya adalah kita tusukkan dengan cara menusukkan ke dalam filenya ini 45 derajat. Nah, pertama masuk 45 derajat, namun setelah masuk kita putar menjadi 90 derajat ke bawah. Nah, caranya adalah kita menekan udara ke dalam. Nah, setelah itu kita lepas, karena nantinya airnya pasti akan masuk secara otomatis. Nah, kurang lebih demikian. Nah, bila airnya sudah masuk secara otomatis, siap, dengan kita masih menunggu, karena ini airnya masih naik. Nah, apabila ini tidak naik lagi, maka bisa kita bantu airnya untuk dimasukkan ke dalam sini begitu. Nah, oke. Setelah kita takar 3,8, maka kita tarik terlebih dahulu. Kemudian kita keluarkan anginnya. Oke, setanya airnya sudah keluar. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita melarutkan air ke dalam kefemadol. Nah, di sini kan kefemadolnya dalam bentuk bubuk seperti itu ya. Nah, dalam bentuk bubuk ini, maka kita masukkan ke dalam yang tadi air tadi, kita masukkan ke dalam vialnya seperti itu. Langkahnya itu sama, 45 derajat. Mohon maaf sebelumnya, saya izin merevisi bahwasanya langkahnya sama, yaitu pertama kita buka terlebih dahulu, kemudian kita alkohol swab di bagian atasnya. Nah, setelah sudah di swab, maka air yang tadi 3,8 kita tusukkan 45, kemudian kita tusukkan 90 derajat. Nah, setelah sudah tertusuk dan kita masukkan, ceritanya ini sudah dimasukkan begitu. Baik, nah setelah itu dimasukkan, kita kocok terlebih dahulu cairannya. Nah, cara mengocoknya itu sendiri, dipegang, kemudian kita putar-putar seperti ini. Nah, pastikan sudah homogen. Nah, kita pastikan, kita putar-putar sampai kira-kira sudah homogen, begitu ya. Nah, setelah itu kita cek, wah sekiranya sudah homogen, maka kita dapat mencampurkan kembali air tadi untuk masukkan ke dalam jarum suntik. Nah, langkahnya sama, yaitu pertama kita tarik udara terlebih dahulu. Kurang lebih di sini kalau yang kedua di sini itu tarik udaranya sebanyak 4. Nah, setelah itu kita tusuk, sudah di alkohol swab, kemudian kita tusuk 45, lalu kita tusuk 90 derajat. Nah, setelah itu kita masukkan angin ke dalam vialnya. Nah, setelah itu kita biarkan obatnya itu kefemadolnya masuk ke dalam si sering gitu ya, jarumnya. Kita tunggu sampai udaranya benar-benar habis dan kita tertakar kurang lebih 4 seperti itu. Baik, di sini perkiraan sudah tertakar 4. Kemudian kita pastikan bahwasanya ini tidak mengandung udara seperti itu ya. Udaranya kita keluarkan. Baik, bila sudah, kita masukkan ke dalam tutupnya kembali menggunakan teknik one hand. Nah, setelah itu selanjutnya kita dapat membuka dari ampul. Nah, kemudian kita masukkan cairannya ke dalam jarum suntik lagi. Bersama kurang lebihnya demikian. Kita tarik itu 2 ml di sini kapasitasnya ya. Kita masukkan semuanya sampai habis. Setelah selesai. Baik. Nah, kita tutup. Siap. Nah, sebelum kita berikan ke pasien, maka kita harus memastikan semuanya tidak ada udaranya begitu ya. Nah, setelah itu kita untuk drug resuscitation ini sendiri sudah siap untuk dilakukan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.